Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah, Bapak Ibu sekalian jamaah Majelis Taklim Masjid Bayangkara rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini Allah mudahkan kita kembali bermajlis. Kita berharap dari majlis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal bagi kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan majelis kita kali ini, insyaallah kita akan bahas seperti materi yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu pembahasan tentang kelanjutan dari materi yang telah lalu. Pada kesempatan yang lalu kita bahas tentang keutamaan salat dan peringatan dari meninggalkan ibadah salat. Sebagai pelengkap dari pembahasan ini, kita masuk ke bab yang setelahnya tentang wudu. Beliau menjelaskan secara ringkas tentang wudu. Kita ingin bahas di kesempatan malam ini. Berusaha saya juga memberikan beberapa poin tambahan dalam artian susunannya, penyampaiannya. Kita berikan tambahan, tidak seperti plot yang disampaikan oleh penulis. Karena beliau menyebutkan di dalam taujihat Islamiyah itu secara ringkas banget terkait dengan wudu ini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sebutkan di poster kajian, informasi kajian, wudu sesuai sunnah. Ini bukan klaim bahwasanya yang lainnya tidak sesuai dengan sunnah. Karena kalau kita menelisik kepada wudu yang diajarkan oleh Nabi SAW itu ada 3 model, ada 3 versi. Versi yang sekali-sekali, versi yang 2 kali 2 kali, versi 3 kali 3 kali. Dan itu riwayatnya sahih semuanya dari Nabi SAW. Kita berusaha untuk mengambil tata cara wudu yang akan kita bahas ini dari hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW. Yang semoga Allah Ta'ala mudahkan kita, karena sempurnanya wudu, sempurnanya kita dalam bersuci itu berpengaruh besar terhadap ibadah salat yang kita lakukan. Semoga Allah mudahkan, Allah berkahi waktu kita di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ketika seorang berwudu hendaklah menghadirkan niat. Niatnya apa? Niat untuk menghilangkan hadas, atau niat bersuci untuk mengerjakan sholat. Jadi niatnya itu di dalam hati dihadirkan, niatan dalam rangka bersuci, dalam rangka menghilangkan hadas. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan lafaz tertentu untuk kita mau mengerjakan wudu nih, nawaitu wudu'ah atau ibadah yang lain. Itu tidak pernah ada semacam itu. Jadi tolong difahami, yang namanya niat terus gimana Ustaz? Ya seperti tadi kita sebutkan, bahwa niat itu adalah kerenteknya hati, keinginan hati. Jadi tidak perlu pula jenengan kemudian
ketika berwudu nggak komat kamit tapi di dalam hati nawaitu gitu ya, tidak perlu. Kadang-kadang nawaitu aja diterjemahkan nggak bisa Pak. Apa artinya nawaitu? Kadang-kadang seperti itu kan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan ini sering saya ingatkan bahwasanya niat itu amalan hati. Semua ulama sepakat niat itu amalan hati. Kalau ada sebagian ulama yang mengatakan disukai untuk melafazkan, itu cuma sekedar membantu apa yang di dalam hati. Jadi jangan sampai ada seorang mau aku niat kok, aku puasa yang beri ya status puasa. Dengan tangi orang, ya tangi. Sahur, beli sepiring. Tapi aku niat maksudnya. Apa maksudnya? Dia sudah bangun sebelum subuh, makan sepiring, minum dengan berbagai macam sajian. Kok boleh ngomong urung niat atau beri gitu? Apa maksud niat itu? Kan orang sudah jelas dia bangun di jam itu memang nantinya mau puasa, itu sudah cukup. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak ada lafaz khusus yang diajarkan oleh Nabi SAW terkait dengan niat ini. Ini langkah yang pertama. Yang kedua, membaca basmalah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi seorang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Apakah sampai level ketika enggak baca bismillah kemudian tidak sah wudunya? Tidak. Karena kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya bismillah sebelum wudu hukumnya adalah sunnah. Bismillah sebelum wudu adalah sunnah. Berarti makna hadits la wudu'a maksudnya di sini adalah tidak sempurna wudunya seorang kalau dia berwudu tidak mengucapkan atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Jadi maknanya seperti itu. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi mengucapkan bismillah ini para ulama menyebutkan hukumnya adalah sunnah, sebagian mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan sekali pelaksanaannya. Hadis yang tadi kita sebutkan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan yang ketiga, niat pertama, kemudian yang kedua mengucapkan bismillah. Selanjutnya mencuci kedua telapak tangan. Mencuci kedua telapak tangan. Nabi SAW memulai wudu dengan mencuci kedua telapak tangan beliau 3 kali. Tolong pahami baik-baik, hukumnya ini juga sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Karena nanti ada basuhan tangan yang sifatnya wajib, ada basuhan tangan yang sifatnya sunnah. Di awal ini ketika seorang sudah mengucapkan bismillah, basuh tangannya itu batas telapak tangan, ujung jari sampai di pergelangan. Ini hukumnya sunnah. Nanti ada pembahasan yang basuh tangan itu dari ujung jari sampai ke siku. Nanti akan kita sebutkan insyaallah. Jadi langkah yang ketiga ketika berwudu adalah membasuh telapak tangan. Harus kanan dulu 3 kali, kemudian kiri, atau bareng-bareng. Wallahu a'lam, bareng-bareng saja. Tidak perlu didahulukan kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali, tidak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan Nabi SAW mencuci kedua tangannya adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Terkhusus nih Bapak Ibu adalah ketika seorang bangun dari tidur malam.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza stayqada ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilahu 3 marrat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang bangun dari tidurnya, jangan celupkan tangannya ke bejana hingga dia mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali. Dan ini hukumnya wajib, disebutkan oleh para ulama hukumnya wajib. Kenapa dianjurkan untuk mencuci kedua tangan sehabis bangun dari tidur malam? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena seorang itu enggak tahu semalam itu tangannya ada di mana. Potensi terkena najis sangat besar. Betul atau tidak? Tidak sadar orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di langkah yang keempat, berkumur-kumur, yang disebutkan dengan madmadah. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung yang disebutkan dengan istinsyaq, serta mengeluarkan air dari hidung yang disebutkan dengan istinthar. Madmadah, kumur-kumur, istinsyaq, menghirup air ke hidung. Yang ketiga istinthar, mengeluarkan, menyemburkan air yang tadi ditarik ke hidung dikeluarkan. 3 perkara ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Sekali secidukan dengan tangan ini, sebagiannya untuk kumur-kumur, sebagiannya dihirup. Dan tidak cukup hanya sekedar dengan jari, tetapi harus ditarik dengan udara dari dalam hidung. Sebagian orang itu begitu takut. Ingat apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti tidak mendatangkan bahaya. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bahaya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, beliau itu menyebutkan baligh fil istinsyaq, bersungguh-sungguhlah kamu dalam istinsyaq, tarik dengan kuat. Illa an takuna sha'iman, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Berpuasa itu tetap aja istinsyaq, tetapi tidak kenceng kayak gitu. Jadi istinsyaq ini memang dianjurkan sekali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersungguh-sungguh ketika beristinsyaq, kecuali dalam keadaan sedang berpuasa. Kalau sedang berpuasa, dikhawatirkan ada sebagian air yang kemudian masuk ke rongga hidung, kemudian lanjut ke dalam perut. Dikhawatirkan semacam ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi berkumur-kumur, beristinsyaq, kemudian istinthar, ini adalah satu rangkaian. Sebagiannya diambil untuk kumur-kumur, sebagiannya untuk istinsyaq, setelah itu dikeluarkan. Kita lanjutkan di langkah yang setelahnya. Yang kelima, membasuh wajah. Membasuh wajah. Membasuh wajah batasannya adalah tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu, telinga ke telinga, sebanyak 3 kali. Kita basuh wajah, kemudian batasannya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu, dari ke telinga, ini horizontalnya, dari telinga ke telinga kita basuh sebanyak 3 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Selanjutnya,
Yang keenam, langkah yang keenam adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku. Membasuh kedua tangan sampai ke siku, tangan kanan sebanyak 3 kali, tangan kiri sebanyak 3 kali sampai ke siku. Tolong pahami baik-baik. Kita kaitkan dengan apa yang tadi kita sebutkan di awal, membasuh tangan sampai ke pergelangan. Tolong pahami baik-baik. Yang tadi itu hukumnya sunnah. Tangan kita sudah kita basuh dari ujung jari sampai ke pergelangan. Hukumnya apa tadi? Sunnah. Kemudian yang membasuh tangan sampai ke siku hukumnya wajib. Tolong pahami baik-baik. Jangan sampai ketika kita membasuh yang kedua, ini tangan, jadi kan basuhan yang kedua untuk tangan ya. Jangan sampai panjenengan mencukupkan cuma dari pergelangan sampai ke siku. Ini masih bersih, tadi kan sudah dicuci 3 kali, nggak perlu lagi. Tolong pahami, yang tadi sunnah itu nggak bisa dikatakan sudah cukup untuk basuhan yang kedua ini, yang sampai ke siku. Jadi basuhan yang kedua, membasuh tangan sampai ke siku itu memang harus dari ujung jari itu basahi semuanya, kemudian sampai di siku. Jangan sampai misalnya kerannya di sini, kemudian sini kan sudah basah, ini tinggal geser. Itu nggak cukup jamaah, nggak cukup. Kenapa sebabnya? Karena bagian telapak tangan itu yang kedua ini harus dibasuh. Nggak cukup dengan basuhan pertama yang hukumnya sunnah. Karena ini sifatnya wajib, tidak mungkin digantikan dengan yang sunnah. Jadi perlu dipahami yang semacam ini. Jadi basuhannya dari ujung jari sampai ke siku. Siku itu batasannya mana? Yaitu tulang yang menonjol di sini nih. Tulang apa namanya? Yang paham? Pertulangan. Tulang apa Pak? Tulang siku. Tulang siku betul. Nah, tulang dari sini ini ada 2 tulang. Nggak tahu namanya. Nanti tanya sama yang tahu. Intinya dari ujung jari sampai ke siku harus kena basuhan air semuanya. Tangan kanan sebanyak 3 kali, tangan kiri sebanyak 3 kali. Misalnya kayak ada yang bertanya, Ustadz, kalau kanan kiri seperti itu boleh atau tidak? Tetap sah, tapi khilafus sunnah. Kanan kiri kayak gerak jalan aja. Seandainya basuhnya kanan dulu, kiri, kanan lagi, kiri lagi. Sunnahnya dari Nabi adalah kanan sebanyak 3 kali, kiri sebanyak 3 kali. Kalau ada yang bertanya lagi, bagaimana Ustaz kalau seandainya orang basuhnya yang kiri dulu? Sah atau tidak? Tetap sah. Mendahulukan yang semacam ini, mendahulukan bagian kanan, tangan kanan, kaki kanan, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau seandainya menjadikan basuhan tangan itu sebelum wajah, maka itu tidak sah wudunya. Runutannya seperti apa yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Kemudian bagian kanan didahulukan dari yang kiri, hukumnya adalah sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Yang ke-7, mengusap kepala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala dengan sekali usapan. Memulai dari bagian depan kepala, kemudian menarik kedua tangan ke belakang sampai ke tengkuk. Kemudian kembali lagi ke depan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, beliau mulai dari depan. Thumma dhahaba bihima ila qafahu, kemudian dibawa ke bagian tengkuk sebelah sini. Thumma raddahuma ila makanil ladzi bada'a minhu, kemudian dikembalikan lagi ke tempat permulaannya. Itu contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi, tidak mengusap sebagiannya.
tidak mengusap sebagiannya saja. Apakah ada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap sebagiannya? Ada, tapi keadaannya adalah ketika beliau memakai imamah. Memakai imamah itu bukan sorban yang diselembrehkan kayak gitu aja, tetapi maka imamah maksudnya di sini adalah mengikatkan. Imamah yang model dipakai kayak orang Yaman seperti itu, atau orang sebagian di daerah Arab yang lain yang dipakai kencang, ikat, dibuka sedikit kemudian diusap sebagiannya, sebagian rambut diusap dan juga imamahnya. Jadi tidak ada, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membolehkan istilahnya kalau pakai peci ya dilepas pecinya, bukan hanya sekedar diusap. Dan juga saya sering mengingatkan, kalau seandainya taruhlah mau mengambil pendapat, boleh mengusap sebagian dari kepala. Kalau seandainya mau mengambil seperti itu, tolong bener-bener diusap, bukan dikoyaki air kayak gitu. Karena praktek sebagian orang itu cuma kayak gini loh, nggak nyentuh apa sama sekali. Ini kekeliruan, karena mengusap itu ya tangan dibasahi, diusap. Bukan dengan seperti ini. Coba jenengan lihat, pasti jenengan dapati sebagian orang itu nggak nyentuh kepalanya sama sekali. Air sedikit, biru gitu. Itu keliru. Itu bukan mengusap namanya. Wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Yang namanya mengusap dibasahi dengan sedikit air, diusaplah. Kalau yang dicontohkan oleh Nabi dalam hadis Bukhari dan Muslim adalah tadi, dari awal ke belakang, kemudian apa? Dibalikkan lagi. Bukan digebyur ya, jenengan nyuwun sewu Pak, tolong pahami, airnya di sini itu ditiadakan, cuma sekedar dibasahi, bukan begini, biur kayak gitu, bukan. Yang namanya mengusap dibasahi, al-yad muballalah bil ma'. Tangan itu dibasahi dengan air, bukan disiramkan. Tapi cukup dibasahi dengan sedikit air, diusapkan seperti itu. Kemudian selanjutnya di langkah yang ke berapa? 8. Mashu al-udhunain, mengusap kedua telinga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kedua telinganya bersamaan dengan kepala. Bersamaan dengan kepala. Perhatikan, beliau memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga dan mengusap bagian belakang telinga dengan ibu jari. Hadis riwayat Abu Dawud. Perhatikan, ketika seorang mengusapkan seperti ini, setelah itu jari telunjuk dimasukkan ke lubang telinga, kemudian ibu jari mengusap bagian belakang telinga. Usapnya cuma sekali. Panjang yang saya ketahui, tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengusap telinganya sebanyak 3 kali. Walaupun tata caranya 2 kali, tetap mengusapnya sekali. Tata caranya 3 kali, tetap mengusap kepala dan juga telinga sebanyak 1 kali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang ke-9, langkah yang ke-9, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh kaki kanan hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kaki kiri sampai ke mata kaki sebanyak 3 kali. Dan disunnahkan untuk menyela-nyela. Apalagi seorang yang kontur apa istilahnya? Tekstur apa kontur? Kontur kakinya apa? Postur kakinya itu jari-jarinya itu rapat, dempet satu dengan yang lain. Itu sangat dianjurkan sekali untuk bagaimana ngecek sela-sela jari itu, dipastikan air itu sampai kepadanya. Karena menyela-nyela ini maksudnya adalah untuk memastikan air itu benar-benar sampai ke sela-sela jari.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian juga yang perlu kita waspada adalah ketika kita berwudu, kita harus ngecek bagian belakang mata kaki kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqabi minan nar. Celaka. Aqab itu tumit tapi bagian atasnya sedikit gitu. Yang itu potensi tidak terkena airnya itu besar. Apalagi sebagian orang yang tonjolan mata kakinya itu besar, kemudian ada cekungannya dalam. Potensi tidak terkena airnya itu lumayan. Nabi SAW mengingatkan, celaka bagi mata kaki yang itu terancam terkena api neraka. Karena apa? Tidak sempurna sampainya air ke bawah mata kaki tersebut. Perlu kita waspadai hal yang semacam itu. Maka ketika mencuci kaki, kalau bisa upayakan semaksimal mungkin kita juga menggosoknya. Apalagi kalau ada di antara panjenengan yang kerjanya itu uprek dengan minyak, tukang gorengan atau mungkin bengkel, itu benar-benar harus dicek semaksimal mungkin saat berwudu. Karena nyuwun sewu, kalau jenengan habis masak ataupun mungkin bikin gorengan dan percikan minyak itu banyak kan ya. Ketika terkena air, itu air langsung pergi. Betul apa tidak? Kalis, benar-benar kalis. Maka kewajiban seorang untuk melakukan apa yang disebutkan dengan dalam itu menggosok, memastikan sampainya air ketika berwudu ke kulit. Jadi seorang dituntut untuk memastikan air itu benar-benar sampai. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ke-10, semua amalan yang tadi disebutkan harus dilakukan secara berurutan, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum minas salati, jika kalian berdiri untuk salat, apabila kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, ini urutannya, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian usaplah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki sampai mata kaki. Urutan seperti ini hukumnya adalah wajib. Tidak boleh seorang kemudian mendahulukan basuhan kaki, mendahulukan apa? Tangan dulu kemudian baru wajah, tidak boleh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, saya ingatkan tentang sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan seorang berwudu kemudian membaca doa setelah wudu. Banyak di antara kita yang ketika habis wudu ya sudah selesai begitu saja. Ada doa dan doa ini sangat istimewa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Ma min ahadikum yatawaddau fayusbighul wudu'a." Tidaklah seorang di antara kalian berwudu fayusbighul wudu'a, dan menyempurnakan wudunya. Seorang berwudu dan menyempurnakan wudunya. Tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat sampai di sini doanya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya dan membaca doa ini, illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Masya Allah. Melainkan pasti akan dibukakan untuknya 8 pintu surga yang seorang tersebut bebas masuk dari pintu mana saja yang dikehendaki. Amalan yang Masya Allah luar biasa, keutamaannya begitu besar.
berwudu sempurna, ngikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baca doa ini. Kenapa nama darah? Jadi kan belajar wudu nopo? Butuh ketumian, tuanya tapi kelalen baik jadi masalah. Ngelakoni sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayo dimaksimalkan. Keutamaannya enggak sebaiknya gitu ya. Masya Allah, dibukakan pintu surga 8 semuanya dan bebas milih dari pintu mana saja untuk masuk. Kenapa kok begitu dahsyat? Kenapa kok begitu dahsyat? Karena seorang di saat dia telah berwudu, dia mensucikan fisiknya dengan ajaran Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan ketika selesai dari berwudu, dia bersyahadat dengan syahadatut tauhid. Amalan yang paling istimewa di muka bumi ini adalah tauhid. Tidak ada satupun amalan yang menandingi keistimewaan daripada tauhid ini. Makanya ketika tergabung dalam diri seorang suci lahir, suci batinnya dari kesyirikan, dipersilahkan, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Namun tentunya jamaah, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah yang kita baca setelah wudu ini bukan hanya kalimat yang terlontar begitu saja, tetapi kalimat yang butuh kepada bukti nyata. Kita itu tidak melakukan kesyirikan, kita itu tidak melakukan penyimpangan dari ajaran Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalah dikata seandainya seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, namun masih ada unsur kesyirikan. Apalah dikata kalau seandainya seorang menyatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, namun tidak setia kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa arti itu semuanya? Karena ini adalah sumpah setia seorang muslim untuk tidak nyembah kecuali nyembah Allah. Ini sumpah setiap muslim untuk tidak mengikuti kecuali kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajarlah ketika orang yang membaca doa setelah wudu ini dipersilakan masuk surga dari pintu mana saja, karena memang orang tersebut sudah membersihkan lahiriahnya dengan wudu. Orang tersebut membersihkan jiwanya dengan tauhid dan mutaba'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita dan merealisasikan mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kehidupan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas mendatangkan manfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.